Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Sandika dengan NIM D1B01802026. Saya seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Agribisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan inovasi teknologi di bidang pertanian. Pertanian merupakan bidang yang sangat penting untuk menunjang kehidupan umat manusia. Perkembangan pertanian diawali dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat prasejarah, yaitu perubahan dari budaya food gathering atau biasa juga disebut dengan berburu dan meramu menjadi food producing atau bercocok tanam. Sejak periode bercocok tanam tersebut, bidang pertanian selalu mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Bahkan sejak revolusi industri di Inggris akhir abad ke-18, industri pertanian termasuk juga industri pengolahan hasil pertanian dan industri pangan berkembang dengan sangat pesat. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai teknologi di bidang pertanian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu inovasi. Inovasi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, dan individu yang mengelilinginya. Tujuannya adalah menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Seseorang yang berhasil melakukan sebuah inovasi adalah seseorang yang inovatif. Secara tidak langsung, manfaat inovatif adalah membawa sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam kondisi kehidupan yang lebih baik. Oke, sampai sini sudah paham kan apa itu inovasi? Nah, di bidang pendidikan sendiri, misalnya yaitu penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contoh nyata adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi ini. Nah, di bidang teknologi, membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya media sosial yang populer seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang menjangkau pengguna di seluruh dunia. Di bidang budaya, erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan ataupun festival lainnya seperti festival batik. Nah, di bidang pertanian sendiri, teman-teman, ada banyak sekali inovasi teknologi yang sudah diterapkan di berbagai macam negara. Oke, supaya lebih mudah, kita ambil saja satu negara yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Jepang. Nah, di Jepang ada yang namanya teknologi traktor robot. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu traktor ya. Tapi di Jepang mereka membuat traktor itu dengan robot, teman-teman. Karena penduduk bumi diperkirakan akan meningkat dari 7,7 miliar orang menjadi 9,8 miliar orang pada 2050, berbagai perusahaan menduga permintaan akan ketersediaan makanan dapat menciptakan kesempatan bisnis besar. Di samping juga kebutuhan akan permesinan. Pemerintah Jepang saat ini memberikan subsidi bagi pengembangan 20 jenis robot yang mampu membuat berbagai tahapan pertanian, mulai dari pembenihan sampai pemanenan berbagai tanaman. Bekerja sama dengan Hokkaido University, pabrik mesin Yanmar misalnya, mengembangkan traktor robot yang telah diuji di lapangan. Satu orang dapat mengoperasikan 2 traktor pada waktu yang sama karena sensor dapat mengidentifikasi berbagai hambatan dan menghindari tabrakan.
Selain itu, teknologi apa lagi yang ada di Jepang? Oke. Nah, yang nomor 2 yaitu ada inovasi penyemprotan menggunakan drone. Penurunan konsumsi beras per tahun dari 118 kilo pada 1962 menjadi kurang dari 60 kg pada 2026. Maksud saya 2006. Membuat Jepang mulai mendorong diversifikasi pertanian. Tetapi tanpa bantuan manusia, petani harus menggantungkan diri pada mesin dan bioteknologi. Semakin banyak pesawat tak berawak digunakan karena mesin ini dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan 1 hari oleh manusia hanya dalam waktu setengah jam. Bayangkan teman-teman, perbandingannya 1 orang manusia sama dengan setengah jam saja akibat dengan adanya teknologi ini. Jepang dalam teknologi memang tidak dapat dilakukan lagi. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Teknologi apa sih yang sudah diterapkan di Indonesia? Oke, mari kita lihat sama-sama. Nah, di Indonesia ada yang namanya teknologi transplanter. Teknologi pertanian transplanter direkomendasikan oleh Litbang Kementerian Pertanian untuk memberikan jarak yang pas antar padi yang ditanam. Konsep teknologi pertanian ini menganut sistem jarak legowo dari Jawa Timur dalam proses penanaman padi. Transplanter dipercaya bisa meningkatkan produksi padi hingga 30%. Jarak yang tepat antar padi lebih memudahkan petani dalam hal perawatan. Harga 1 unit mesin transplanter ini sekitar 75 juta rupiah. Tapi tak perlu khawatir karena pemerintah akan memberikan bantuan mesin ini kepada para petani. Ketika digunakan untuk menanam padi, mesin ini tidak akan tenggelam di lumpur sawah karena sudah dilengkapi dengan pengapung. Meski begitu, transplanter dirancang dengan berat seringan mungkin agar tidak menyulitkan petani. Nah, yang kedua ada Indo Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi pertanian ini, petani akan dimudahkan dalam urusan panen padi, mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi membutuhkan banyak orang untuk memanen padi, karena satu mesin ini hanya butuh 3 orang saja, dengan kapasitas kerja 4-6 jam per hektar. Bayangin teman-teman, 4-6 jam per hektar. Teknologi akan semakin baik performanya jika digunakan pada lahan yang basah. Teknologi ini memiliki gaya tekan ke permukaan tanah yaitu sekitar 0,13 kg per cm. Memperkecil kemungkinan bagi mesin untuk terperosok dalam tanah. Hebatnya lagi, teknologi pertanian ini mampu menghasilkan gabah dengan tingkat keberhasilan 99,5%, teman-teman. Bayangin, di atas hampir 100%. Oke, selanjutnya ada mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik pula. Jika dulunya petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik, kini dengan teknologi pertanian hal tersebut bisa diketahui, teman-teman. Penggunaan mesin pemilah bibit unggul ini hanya digunakan oleh perusahaan penyedia bibit. Misalnya saja pemilah bibit jagung hibrida. Bibit jagung ini memiliki kualitas yang terbaik. Tanaman yang dihasilkan akan memiliki kualitas unggul dan biji jagung yang semakin banyak. Dengan adanya mesin pemilah bibit unggul, tentu kita sebagai petani tidak perlu lagi khawatir menanam bibit dengan kualitas yang buruk. Nah, yang terakhir yaitu ada instalasi pengolah limbah. Limbah ternak seringnya tidak terkelola dengan baik oleh petani. Padahal limbah ternak ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik daripada mencemari lingkungan. Lebih baik limbah ini digunakan untuk pupuk organik. Jika kalian tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah sendiri limbah menjadi pupuk, ada instalasi pengolah limbah. Dengan menggunakan instalasi pengolah limbah, barang yang awalnya tidak bermanfaat bisa diubah menjadi pupuk organik dan biogas. Semua teknologi pertanian yang sudah saya sebutkan
sengaja dirancang dan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi kerja petani. Di samping itu, penggunaan teknologi pertanian tersebut membuktikan bahwa petani zaman sekarang bisa go digital seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, itu dia berbagai macam inovasi teknologi di bidang pertanian seiring dengan perkembangan zamannya. Mungkin kedepannya kita berharap ditemukan lagi inovasi-inovasi yang lebih baik dan lebih mudah diterapkan oleh masyarakat, sehingga seluruh petani khususnya di Indonesia dapat merasakan kemajuan hasil pertaniannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Muhammad Fikram mengucapkan apabila ada kesalahan informasi yang telah saya berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.